Di Nusukan Banjarsari kita berkumpul, mahasiswa hadir bawa kabar baik penuh. Gerakan kita semua demi orang tua, kesehatan lansia ujung tombak utama. RW 5 Nusukan tempat mulia, bersama kita rawati hari senja. Program Ners Angkatan 8 berseru, asuhan keperawatan jadi 1001. Kita datang memberi cinta dan perhatian. Lansia sentosa di hadapan perlindungan. Rakyat bersatu demi hari yang sehat. Mahasiswa siaga demi sesama walau penat. Informasi kesehatan ke rumah-rumah, kelompok khusus lansia kita sambut ramah. Peduli satu sama itu yang utama, mahasiswa nurse hadir untuk bersama. Tanpa kita lansia bisa terlupa, tak rawat bersama. Kita datang memberi cinta dan perhatian. Lansia sentosa di hadapan perlindungan. Rakyat bersatu demi hari yang sehat. Mahasiswa siaga demi sesama walau penat. Kita datang memberi cinta dan perhatian. Lansia sentosa di hadapan perlindungan. Rakyat bersatu demi hari yang sehat. Mahasiswa siaga demi sesama walau penat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada pengurus RT 1 sampai dengan RT 5 dan kader lansia RW 05 Tapen Nusukan Banjarsari yang berbahagia. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu lansia yang Kampung Rawuh di hari ini untuk bersama-sama mendengarkan penyuluhan dari kami teman-teman mahasiswa di TSPKU Surakarta yang pada hari ini menjalankan tugas MD2. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Sehat semua nggih sore hari ini. Pada kesempatan sore hari ini saya mau memberikan penyuluhan sedikit mengenai kesehatan lansia. Lansia, dikatakan lansia itu umur berapa ya Bapak Ibu? Itu di usia di atas 60 tahun. Kenapa dikatakan lansia? Bahwa lansia itu di kelompok usia ini sudah mengalami proses penuaan baik penuaan secara fisik, badan, ataupun juga dari proses yang dari dalam, gitu, organ-organ yang dalam seperti mungkin otak. Jadi kalau lansia itu memang cenderung jadi daya ingatnya mulai menurun ya. Jadi itu merupakan proses alami ya Bapak Ibu ya. Jadi itu akibat dari proses penuaan degeneratif karena usia. Apa saja sih yang menyebabkan mempengaruhi kesehatan lansia itu? Jadi ada dari hal individual. Individual itu apa saja? Itu ada genetik. Jadi mungkin bisa penyakit bawaannya apa? Turunan, warisan dari keluarganya dulu apa, ya. Warisannya itu udah nggak bisa diganggu gugat ya. Apalagi nanti diperberat dengan perilaku gaya hidupnya. Gitu. Jadi mungkin di masa mudanya, wah maaf nek raina orang doyan. Ya.
ngombe nek ra legi ora doyan ya. Itu salah satu yang nanti akan mempengaruhi di masa tuanya. Kemudian penyakit yang diderita, penyakit yang muncul di saat sudah di usia tua, bisa karena hipertensi DM, jantung betul, paru, atau mungkin penyakit fisik yang lainnya. Jempol sudah mulai keropos sehingga mungkin mempengaruhi aktivitasnya. Bagaimana sih mendukung kesehatan lansia itu? Jadi kita, baik lansianya sendiri maupun lingkungan sekitarnya, keluarga itu harus menyadari satu hal dulu. Ya, betul. Di usia lansia itu memang tidak bisa dihindari. Gelem, ora gelem, menurun. Ya, betul. Itu yang harus diterima dulu, harus disadari dulu. Supaya menuanya itu bisa bahagia, tetap bahagia meskipun sudah terjadi penurunan, sudah ada sakit penyakitnya. Kemudian yang kedua adalah menghargai hak-hak lansia dalam keberlangsungan hidupnya. Bukan berarti mergawis tua ya toh, terus ya lokro, tidak semangat. Dari keluarga pun juga jadi tidak mendukung, betul. Menua itu tidak bisa dihindari. Tapi bahagia, sehat itu bisa diusahakan. Apa saja sih pemenuhan kebutuhan lansia itu? Meliputi dari asupan nutrisi. Asupan nutrisi untuk lansia tanpa penyakit penyerta itu bisa dengan misalnya lansia itu kan memang sudah giginya mungkin sudah cenderung betul, jadi ya makannya bisa disesuaikan, bisa yang lebih lembut atau mungkin bisa dibantu dengan yang berkuah, betul ya, itu bisa diusahakan gitu. Jadi biar tetap bisa makan, tetap nutrisinya terpenuhi meskipun disesuaikan dengan kondisi badan yang sekarang. Kemudian aktivitas fisik yang tadi saya sebutkan, biar sudah tua tapi tidak boleh mager, olahraga tetap boleh meskipun disesuaikan dengan kondisinya. Okay. Untuk yang selanjutnya adalah kepatuhan minum obat. Ini bagi lansia yang memang memiliki penyakit penyerta, misal seperti gula, kemudian hipertensi, tensinya tinggi, paru-paru, jantung, riwayat stroke, itu adalah penyakit-penyakit yang memang tidak bisa putus begitu saja obatnya. Jadi, nah, gimana cara yang dapat dilakukan? Itu diantaranya adalah dukungan dari keluarga. Dukungan dari keluarga itu seperti apa? Oh, nek wayai kontrol ya bisa diingatkan. Nek bisa berangkat sendiri ya diingatkan, bisa berangkat sendiri. Atau kalau misalnya memang tidak bisa berangkat sendiri ya difasilitasi untuk bisa diantarkan. Karena apa Bapak Ibu? Jadi obat itu kenapa tidak boleh putus? Harapannya adalah dengan obat-obatan yang diberikan itu bisa menstabilkan kondisi. Kalau kondisinya bagus, stabil, harapannya adalah harapan usianya jadi semakin bertambah gitu. Ya ini moto lansia. Lansia bahagia. Berat badan berlebihan dihindari. Jangan berarti karena lansia lemu ora popo. Lansia itu langsing juga boleh loh Ibu ya. Boleh. Ojo kalah pokoknya karo sing nom ya. Kemudian aturlah makanan dengan gizi seimbang. Gizi seimbang itu bukan berarti kudu mangan enak terus-menerus gitu. Iya, keseimbangan itu ya 4 sehat 5 sempurna. Saking ning mangan enak tiba-tiba mangan enaknya gorengan. Nah, jebul enak ning ora sehat Bapak Ibu ya. Jadi yang penting adalah gizi yang seimbang. Tidak harus enak tapi memang mencukupi semua kebutuhannya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah diet diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu apa ya Bapak Ibu? Sakit gula, betul. Jadi diet diabetes mellitus itu diberikan kepada penderita dengan kadar gula tinggi, punya riwayat sakit gula. Itu memang masih harus terus mengkonsumsi ya, betul. Apa sih gunanya diet diabetes mellitus itu untuk penyakit gula? Untuk mempertahankan kadar gulanya dan memberikan cukup energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan yang normal. Jadi berat badan itu bukan berarti gini, wong nek kurui ra mungkin ora gula.
Wong nek lemu kuwi mesti lara gula, belum tentu ya, betul. Ya. Jadi selain cek minum obat, tetap kita untuk keseharian ya harus menjaga pola dietnya. Ya. Kemudian diet rendah garam. Diet rendah garam ini diberikan kepada pasien yang menderita hipertensi atau pasien dengan pembengkakan. Ada timbunan cairan, timbunan garam di dalam tubuhnya. Selain penderita hipertensi, ada penderita gagal ginjal. Itu biasanya juga dapat diet rendah garam. Itu membantu menghilangkan penimbunan air dan menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Kemudian untuk yang terakhir adalah pencegahan resiko jatuh. Kalau lansia itu kan biasanya ibaratnya jalan sudah mulai ya berubah, ya. Jadi memang perlu dukungan dari keluarga dan lingkungan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Cahayanya di rumah itu harus terang, gitu. Tempat-tempat yang memang licin itu ya harus dihindari, gitu. Jadi difasilitasi supaya lantai itu tidak terlalu licin. Kemudian misal kayak di kamar mandi, di tanjakan itu ada pegangan, jadi menua itu tidak bisa dihindari, tapi bahagia, sehat itu bisa diusahakan. Meskipun sudah ada penyakit penyerta, bukan berarti kita tidak bisa menikmati masa tua. Dengan rutin minum obat, terkontrol dengan bagus, tetap kita bisa menikmati. Begitu Mbak Ibu ya, sehat selalu. Semoga nanti di waktu-waktu ke depan kita bisa bertemu lagi, bisa sharing lagi. Gimana? Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Baik, ini sebelumnya saya sebelumnya kami terima kasih kepada tim kesehatan. Dan yang kedua juga terima kasih kepada ibu-ibu ya, walaupun hujan tetap semangat. Ini karena dengan semangat bahwa kita itu hari esok akan lebih baik. Ini kita harus yakin. Harus yakin. Sebab yang harus kita yakini itu nanti insya Allah ke depan akan lebih baik. Amin. Yang pertama adalah juga kita belajar. Orang itu belajar, enggak, tetap kita belajar. Ya, belajar kesehatan, belajar untuk memperbaiki diri sendiri. Mungkin aku bisa hidup ini harus kita introspeksi. Tidak usah putus asa. Ya, tidak usah putus asa. Ya. Kemudian apabila kita menghadapi permasalahan itu masih hidup seperti itu, kita harus berani menjalani apapun yang terjadi. Saya sudah normal, alhamdulillah. Makanya saya tadi yang dikatakan lansia sudah seperti saya ini, kita jangan putus asa untuk selalu continue kontrol, ya. Ini demikian saja harapan saya sebagai yang dituakan di sini. Boleh Bapak, jadi lansia itu tetap mau belajar, terus mau menularkan ke teman-temannya. Nah, itu yang sangat bagus, ya. Itu yang akan saling mendukung untuk kesehatan lansia. Di tas yang kita bagikan itu ada beberapa leaflet Bapak Ibu yang nanti bisa dibaca-baca di rumah. Jadi untuk nanti bisa dibaca di rumah, bisa ditularkan ke mungkin yang nanti belum datang bisa di-sharingkan. Ya, mungkin kalau nanti belum paham atau belum mengerti nanti bisa kontak dengan pengurus kader, nanti biar kader bisa menghubungi kami. Pos Lansia Sejahtera RW 5 Sehat, semangat, bahagia.